melihat telur yang diserahkan Watson kepadanya. Ekspresinya berubah. Sebelum dia menyelinap ke istana, dia melakukan penelitian tentang orang-orang di sana dan kekuatan mereka. Itulah sebabnya dia bisa menyelinap masuk dengan mudah. Tentu saja, itu karena dia adalah seorang prajurit tingkat emas dan memiliki kemampuan untuk berteleportasi. Dia tahu bahwa keluarga itu punya telur ayam Phoenix Pelangi, tetapi dia tidak menyangka Watson akan memberikannya begitu saja. Selain itu, telur-telur itu semuanya sudah dimasak. Tampaknya Watson telah memakannya secara teratur. Benar, ini telur ayam Phoenix Pelangi. Saya biasanya memakannya sebagai camilan. Watson mengangguk. Dia telah memakan telur-telur itu selama beberapa bulan, telur-telur itu tidak lagi banyak membantunya. Namun, telur-telur itu lezat. Telur-telur itu memiliki aroma seperti susu dan tekstur yang aneh. Dia akan memakan 2 telur setelah berolahraga untuk menghilangkan rasa lelahnya. Wendy biasanya akan meninggalkannya di samping tempat tidur untuknya. Dia tahu bahwa Watson akan selalu memakan 1 telur sebelum tidur. Watson, kau belum menjawab pertanyaanku. Apa kau ingin bergabung dengan pasukan Lord Sylvan? Nightingale mengupas telur yang berwarna-warni dan lembut itu, mengangkat kerudungnya, dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Bibir merah mudanya beradu dengan putih telur itu tampak sangat menggoda. Watson melihat lagi dan bertanya, apa aku masih punya pilihan? Nightingale telah memberitahunya tentang perseteruan antara bangsawan perbatasan dan raja. Dia tidak takut bahwa dia akan menyebarkan berita itu, jadi dia pasti tidak akan membiarkannya pergi. Dia tidak bisa mengalahkan bangsawan perbatasan, dan bahkan dia bukan tandingan Nightingale. Nah, jika dia tidak bisa mengalahkannya, maka dia hanya bisa bergabung dengannya. Sayangnya, kau tidak punya pilihan. Tapi tolong yakinlah, kau orang yang cerdas dan telah menguasai sihir. Bangsawan perbatasan pasti akan memberimu posisi penting. Kau harus tahu bahwa siapapun yang lulus ujian bangsawan akan dianugerahi gelar bangsawan. Itu adalah ujian yang sulit, tetapi Lord Sylvan memiliki reputasi tertentu di kerajaan, dia dapat berbicara dengan para penguji. Oleh karena itu, tidak sulit baginya untuk membiarkanmu lulus ujian dan menjadi baron. Dengan begitu, keluargamu tidak perlu khawatir kehilangan gelar bangsawan. Nightingale memasukkan telur itu ke dalam mulutnya sambil meliriknya. Matanya menyipit membentuk bulan sabit yang indah. Dia menjilati bibir merahnya yang lembut dan berkata, telur ayam Phoenix Pelangi ini memang seperti yang kuharapkan, rasanya sangat lezat. Beri aku 2 lagi. Telur itu benar-benar lezat. Watson mengangkat bahu dan menyerahkan 2 telur lagi kepada Nightingale. Harga untuk bergabung dengan bangsawan perbatasan adalah menentang raja. Tidak peduli bagaimana dia memikirkannya, dia berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Dia hanya bisa berpura-pura bersikap sopan kepada bangsawan itu dan menggunakan kekuatannya untuk meningkatkan kekuatannya sehingga dia bisa membela diri ketika raja menyerang mereka. Dia tidak menyangka pembunuh bayaran wanita itu adalah seorang penggila makanan. Setelah beberapa saat, dia telah menghabiskan kelima telur Phoenix Pelangi di keranjang itu. Dia bahkan menyeka mulutnya dan mengulurkan tangannya ke arah Watson. Apakah masih ada lagi? Beri aku lagi. Aku. Sebelum Watson bisa menjawab, pintu terbuka dengan keras. Lizette memimpin sekitar 20 penjaga untuk bergegas masuk ke ruangan itu. Ketika mereka melihat Nightingale mengulurkan tangan ke arah Watson, mereka mengira bahwa dia akan menyakiti tuan muda mereka, jadi mereka berteriak dengan marah. Berhenti, jangan sakiti tuan muda Watson. Lizette bereaksi cepat, sepasang sayap hijau di punggungnya terbuka lebar. Bulu-bulu di sayap itu seperti rumput yang bergoyang tertiup angin. Sayap-sayap itu melesat keluar dan menyatu menjadi tanaman merambat hijau di udara saat mereka bergerak menuju Nightingale dari 3 arah yang berbeda, teknik bertarung, pencekikan tanaman merambat segitiga. Teriak Lizette, tanaman merambat zamrud yang terbentuk oleh aura tempurnya seperti ular. Seperti penyihir, para prajurit di dunia itu juga memiliki keterampilan, yang disebut teknik bertarung, yang biasanya sesuai dengan sistem pelatihan. Teknik bertarung yang digunakan Lizette adalah teknik bertarung tingkat perunggu. Namun, efek dari berbagai tingkat teknik bertarung berbeda-beda. Teknik bertarung tingkat besi hanya dapat memancarkan aura pedang dengan daya mematikan beberapa meter. Teknik bertarung tingkat perunggu dapat mengubah bentuk aura bertarung mereka menjadi tanaman atau hewan. Teknik bertarung tingkat perak bahkan lebih kuat, mereka dapat memanggil sayap aura bertarung untuk muncul di punggung mereka. Sayangnya, Watson tidak terbiasa dengan apapun yang lebih tinggi dari itu.
Watson membuka mulutnya saat matanya mengikuti gerakan Lizard. Namun, sebelum dia bisa mengatakan apapun, Nightingale telah mengangkat kepalanya, menarik telapak tangannya, dan mengayunkannya ke arah Lizard. Bang! Aura tempur Lizard berubah menjadi 3 tanaman merambat dengan suara teredam, yang kemudian hancur di udara. Tubuh Lizard bergetar, dan sayap aura tempurnya menghilang. Dia mundur beberapa langkah, tetapi tubuh Nightingale tidak bergerak sama sekali. Kemudian, dia menarik tangan kanannya yang ramping perlahan. Kemudian, para penjaga lainnya tersadar kembali. Satu persatu, mereka memegang senjata di pinggang mereka siap menyerang Nightingale. Mereka tahu bahwa pembunuh yang telah menyusup ke Kastil Bulan Hitam akan sangat kuat, tetapi mereka tidak menyangka bahwa mereka akan begitu kuat. Lizard sudah menjadi prajurit tingkat perak, dan dengan dukungan teknik bertarung tingkat perunggu, serangannya sebanding dengan prajurit tingkat yang sama. Dia mungkin tidak dapat menahannya, tetapi Nightingale dapat mengatasinya dengan cepat. Itu sejalan dengan pemahaman mereka tentang prajurit tingkat emas. Lepaskan Tuan Muda Watson. Jika kamu pikir kamu sangat mampu, maka serang kami. Para penjaga meraung saat mereka bergegas menuju Nightingale. Kemudian, Watson bereaksi, dia melambaikan tangannya. Tunggu, jangan panik. Nona Nightingale bukanlah musuh kita. Tuan Muda Watson, apakah Anda yakin? Lizard mengusap bahunya yang sakit, dia sedikit curiga, dan matanya berkilat bingung. Apakah Wendy tidak meminta bantuan mereka karena seorang pembunuh telah menguasai Tuan Muda mereka? Sepertinya situasinya tidak seperti yang dia kira. Meskipun demikian, fakta bahwa Tuan Muda Watson telah menghentikan mereka menyerang Nightingale adalah bukti terbaik yang mereka butuhkan. Bukan hanya Lizard, penjaga lainnya juga sedikit bingung. Mereka berhenti di tempat, dan tangan mereka yang memegang senjata juga melambat. Pada saat itu, suara gemuruh rendah bergema dari luar pintu. Alan bergegas masuk ke ruangan dengan 2 binatang ajaib. Salah satu binatang itu memiliki 6 sayap emas di tubuhnya. Itu ditutupi bulu-bulu yang indah dan tampak seperti singa kecil, dan mata emasnya dipenuhi dengan martabat binatang ajaib tingkat tinggi. Saat binatang itu muncul, udara di ruangan itu berubah, itu menjadi berat. Binatang ajaib lainnya adalah seekor ayam betina, tingginya lebih dari 1 meter dan ditutupi bulu 7 warna. Itu memiliki jambul berbentuk mahkota di kepalanya dan ekor berbulu panjang di punggungnya. Itu tampak seperti persilangan antara ayam dan burung phoenix. Itu melihat sekeliling ruangan dengan gagah berani. Saat Alan bergegas masuk ke ruangan, dia langsung berteriak. Siapa pembunuhnya? Apakah kamu melihat 2 binatang ajaib ini di sampingku? Salah satunya adalah binatang ajaib tingkat emas, dan yang lainnya adalah ayam phoenix pelangi. Aku bersedia menukarnya dengan keselamatan Tuan Muda Watson. Jika kalian masih belum puas dengan ini, maka aku bersedia menyerahkan semua asetku, seperti baju zirah yang kukenakan sekarang dan pedang pelindung. Sambil berbicara, Alan mengamati Watson. Ia menyadari bahwa ekspresi Tuan Muda itu tampak aneh, dan rekan-rekannya di ruangan itu juga menatapnya dengan tatapan aneh. Tidak ada suasana tegang seperti yang dibayangkannya, itu membuatnya sedikit bingung. Mengapa kalian semua menatapku seperti itu? Alan memasang ekspresi serius. Aku tahu, kalian pasti berpikir bahwa aku menyerah kepada pembunuh itu. Kalian salah. Aku mencoba mengalihkan perhatiannya. Sebagai penjaga, kalian harus cukup berani menghadapi bahaya apapun. Kalian seharusnya tidak hanya berdiri di sana dan tidak melakukan apa-apa. Sebagai pelayan Tuan Muda Watson yang paling setia, jika itu aku pasti akan mengangkat pedangku pada saat pertama. Aku bersumpah bahwa aku tidak akan membiarkan siapapun yang mengancam Tuan Muda pergi. Jika kalian ingin menyerang Tuan Muda, maka kalian harus melangkahi mayatku terlebih dahulu. Aaron berbicara dengan sungguh-sungguh, tetapi dia merasa cemas. Pembunuh itu pastilah seorang prajurit tingkat emas karena mereka berhasil menyusup ke Kastil Bulan Hitam. Dia mungkin tidak bisa melawan mereka. Meskipun dia perlu melindungi Tuan Muda itu, dia juga harus mempertimbangkan kekuatannya. Dengan begitu, bahkan jika Tuan Muda itu meninggal, dia masih bisa hidup. Dia tidak takut mati, dia hanya ingin memaksimalkan manfaatnya. Para penjaga lainnya menutupi wajah mereka setelah mendengar kata-katanya, mereka tampak malu untuk berdiri di sampingnya. Alan ingin menyerahkan semua asetnya, jadi kata-katanya benar-benar tidak meyakinkan. Watson menatap Alan dan menggelengkan kepalanya. Pria itu biasanya tampak serius, jadi dia tidak mengira dia seorang badut. Dia berkata,
Baiklah, kamu tidak perlu terlalu khawatir. Nightingale adalah bawahan bangsawan perbatasan. Dia ada di sini dengan niat baiknya. Watson menjelaskan identitas Nightingale dan isi pembicaraan mereka dalam 10 menit. Ia menyatakan bahwa ia akan bergabung dengan Count. Semua penjaga merasa lega ketika mendengar itu. Jika memungkinkan, mereka tidak ingin menjadi musuh dengan prajurit tingkat emas. Mereka juga mengagumi keberanian Watson. Ia berhasil menghadapi Nightingale dengan tenang meskipun ia tidak tahu siapa dia, dan ia juga berhasil membuatnya mengungkapkan latar belakangnya. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh anak berusia 10 tahun. Lebih jauh, mereka memperhatikan bagaimana Nightingale terus meminta telur ayam Phoenix Pelangi kepada Watson saat ia menjelaskan situasinya kepada mereka. Watson menjadi sedikit tidak sabar. Mereka mendesah. Tuan muda mereka benar-benar berani. Ia berani memperlakukan seorang master tingkat emas dengan begitu santai. Itu pasti kepercayaan diri seorang jenius. Maaf, Nona Nightingale, saya baru saja menyinggung Anda, kata Lisette. Ia merasa lega dan senang ketika menyadari bahwa Count perbatasan telah mengirim Nightingale. Ia tidak ada di sana untuk membunuh Watson. Dia tidak menyangka orang penting seperti bangsawan perbatasan akan menyadari tuan muda mereka dan bahkan merekrutnya sebagai bawahannya. Apa maksudnya? Itu pasti berarti tuan muda itu memiliki bakat yang luar biasa. Kastil Blackmoon akan berkembang lebih baik di perbatasan jika mereka mendapat dukungan dari bangsawan perbatasan. Tidak apa-apa, aku tidak mengungkapkan identitasku, jawab Nightingale sambil mengamati para penjaga. Dia tahu bahwa Kastil Blackmoon kaya dan berkuasa dan keluarga itu telah mempekerjakan banyak penjaga tingkat perunggu. Ada juga 2 binatang ajaib berkualitas tinggi di kastil itu. Namun, dia tidak menyangka bahwa para penjaga tingkat perunggu itu akan memiliki satu set lengkap baju besi dan senjata tingkat perunggu, bahkan dia sendiri tidak diperlengkapi dengan baik. Para penjaga itu memancarkan aura yang tidak dimiliki orang biasa. Selain pengawal bayangan, dia yakin bahwa tidak ada bawahan bangsawan perbatasan lainnya yang sekuat itu. Sulit membayangkan bahwa pasukan elit seperti itu telah muncul dalam kekuatan baru dan sedang naik daun, itu membuatnya semakin penasaran tentang Watson. Apakah Watson memiliki rahasia lain selain sihir fusi? Nightingale menatap Watson dengan pandangan yang dalam. Dia merasa bahwa pemuda itu mungkin lebih berkemampuan daripada yang disangkanya. Dia jauh dari kata sederhana malam itu. Watson memperkenalkan Nightingale kepada keluarganya. Mereka sedang makan malam. Edward dan Catherine sangat antusias saat mendengar tentang latar belakang Nightingale. Mereka meminta Wendy untuk memasak lebih banyak telur ayam Phoenix Pelangi untuk Nightingale. Kakak tertua, Vincent, menatap Nightingale beberapa kali lagi dengan ekspresi serius. Dia mendengar bahwa Nightingale memiliki beberapa konflik dengan para penjaga setelah dia menyelinap ke dalam istana. Namun, tidak ada yang menceritakannya kepadanya. Dia tahu bahwa mereka melakukan itu karena ingin melindunginya, tetapi dia tetap merasa tidak nyaman. Nightingale bukan hanya anggota pengawal bayangan, tetapi dia juga seorang pembunuh. Bagaimana jika sesuatu terjadi pada Watson? Saat dia memikirkan hal itu, dia duduk tegak dan menoleh ke Watson, yang duduk di sebelahnya. Dia berkata, Watson, lain kali jika hal seperti ini terjadi, aku harap kamu tidak menyembunyikannya dariku. Watson tersenyum kecut dan berkata, aku tidak akan menyembunyikannya. Dia tidak bermaksud menyembunyikannya dari saudaranya, para penjagalah yang telah membuat keputusan itu. Di sisi lain, Scarlett bersikap aneh terhadap Nightingale. Dia tampak waspada, tetapi pada saat yang sama, dia juga tampak tidak puas. Dia cemberut. Scarlett menatap dada datarnya dan kemudian dada penuh Nightingale. Dia berbisik, lupakan Wendy. Mengapa ada yang lain di sini? Dia selalu menjadi kakak perempuan tertua Watson. Dia merasa seolah-olah adik laki-lakinya yang lucu akan direnggut. Aku tidak menyangka bahwa Kastil Bulan Hitam telah menarik perhatian penjaga perbatasan. Tapi, Watson, harus kukatakan, kau menangani masalah ini dengan sangat baik. Edward menggunakan pisau dan garpu untuk mengupas telur Phoenix Pelangi di piringnya sambil berkata dengan lembut, aku sangat khawatir tentang masa depanmu karena kau adalah yang termuda dalam keluarga. Namun, kemampuan dan kedewasaanmu telah meyakinkanku. Aku ingin menunggu beberapa tahun lagi sampai kau berusia 13 atau 14 tahun, kau akan dapat berpartisipasi dalam penilaian bangsawan kerajaan dan menjadi baron sejati. Ibumu dan aku juga percaya bahwa kau akan mengurus urusan keluarga.
Mata Edward berbinar saat dia memikirkan sesuatu. Dengan jaminan Nona Nightingale, Watson pasti akan menjadi baron. Aku ingin memanfaatkan kesehatanku yang baik untuk memiliki beberapa anak lagi dengan Catherine. Mungkin keluarga Gary bisa menjadi keluarga bangsawan besar di perbatasan di masa depan. Ini sebagian karena Watson dan juga karena dia mewarisi genku yang luar biasa. Catherine memutar matanya ke arahnya. Warisan apa? Keuntungan apa yang kau miliki? Jika kau ingin mengatakan itu, maka Watson mewarisinya dariku. Kemudian, Catherine menoleh dan tersenyum cerah pada Nightingale. Senyum itu tidak berarti menghormati orang yang kuat, tetapi begitulah cara seorang ibu mertua akan memandang calon menantu perempuannya. Meskipun Watson masih sangat muda dan bahkan belum cukup umur untuk membicarakan pernikahan, dia tetap harus mempersiapkannya. Mereka memiliki banyak anak dalam keluarga, mereka harus menggadaikan barang-barang mereka jika ingin membicarakan pernikahan untuk mereka semua. Lebih jauh lagi, kemungkinan besar Watson tidak akan memiliki kesempatan. Namun, mereka memiliki dua wanita baru di istana, dan Catherine berpikir bahwa mereka berdua cukup baik. Jadi sudah waktunya untuk membuat beberapa rencana untuk Watson. Wendy adalah saudara perempuan Lizette. Dalam hal status, dia tidak layak untuk Watson. Namun, dalam tradisi para bangsawan, pelayan pribadi harus melakukan pekerjaan rumah tangga dan tidur dengan tuan mereka. Di mata Catherine, Wendy, yang seusia dengan Watson, sudah ditakdirkan untuk menjadi milik Watson. Sedangkan Nightingale, dia berasal dari Kastil Peri. Jika dia bersama Watson, maka keluarga Gary akan dapat membangun hubungan dengan bangsawan perbatasan. Tentu saja, Nightingale, yang telah melepas cadarnya, tampak berusia sekitar 15 atau 16 tahun, dia lebih tua dari Watson, jadi mereka berdua mungkin tidak cocok satu sama lain. Kemudian, Catherine memikirkan putra sulungnya, Vincent, dia akan baik untuknya. Ketika dia memikirkan hal itu, sikap Catherine terhadap Nightingale menjadi lebih antusias. Setelah makan, semua orang telah mengetahui latar belakang Nightingale. Orang tuanya juga setuju dengan persyaratan yang telah dia bawa. Para penjaga tidak lagi menargetkan Nightingale, mereka hanya menatapnya dengan rasa ingin tahu dan mendesak ketika mereka berpikir tentang bagaimana dia menjadi bawahan bangsawan perbatasan. Dia sangat muda, dan dia sudah menjadi prajurit tingkat emas sementara mereka hanya prajurit tingkat perunggu. Mereka merasa sangat malu. Setelah makan, Watson menyeka mulutnya dengan elegan dengan sapu tangan. Kemudian, dia berkata, Nona Nightingale, jika Anda tidak terburu-buru untuk kembali dan melapor ke bangsawan perbatasan, saya pikir Anda harus tinggal di sini sebentar. Tentu saja, kami akan menyediakan untuk Anda selama Anda di sini. Namun, ada harga kecil yang harus dibayar. Apa itu? Tanya Nightingale. Aku ingin kau membantuku melatih para pengawalku, yang baru saja bertarung denganmu, hingga kau kembali ke Kastil Peri. Selama periode ini, jika kau dapat membantu salah satu pengawal untuk maju dengan sukses, aku akan memberimu perlengkapan tingkat perak. Dan jika kau dapat membantu semua orang maju, maka aku akan memberimu satu set perlengkapan tingkat emas, termasuk tunggangan. Apa pendapatmu tentang kondisi ini? Itu adalah tawaran yang tak tertahankan. Nightingale memikirkannya dengan hati-hati dan memasukkan telur ayam Phoenix pelangi yang sudah dikupas ke dalam mulutnya. Kemudian, dia tersenyum menawan. Lord Sylvan tidak menetapkan batas waktu bagiku untuk tinggal di sini. Kurasa aku bisa bertahan setidaknya selama sebulan. Tawaranmu memang sangat murah hati. Baiklah, aku setuju. Namun, aku ingin menambahkan satu masa jabatan lagi. Beri aku setidaknya 10 telur ayam Phoenix pelangi setiap hari. Puji peri, itu adalah hal terbaik yang pernah dimakannya. Bahkan hitungan perbatasan tidak membesarkan binatang ajaib dengan kualitas seperti itu. Namun, dia merasa kekuatannya telah meningkat perlahan. Jika dia tidak khawatir bahwa ayam Phoenix pelangi tidak dapat bertelur terlalu banyak setiap hari, dia pasti ingin memiliki 100 telur setiap hari. Sebagai bawahan hitungan perbatasan, Nightingale sangat ingin tahu tentang kekuatan kastil bulan hitam yang sebenarnya. Selain telur ayam Phoenix pelangi, dia tinggal untuk mengumpulkan informasi. Dia juga tertarik dengan apa yang disebut sihir fusi milik Watson. Karena dia dapat melengkapi para penjaga di kastil dengan senjata dan baju besi tingkat perunggu, itu berarti sihir Watson mudah diaktifkan. Itu tidak hanya dapat menyatu dengan binatang ajaib, tetapi juga dapat menyatu dengan baju besi dan biji.
Siapa yang tahu ada keterampilan sihir seperti itu di dunia? Watson juga tersenyum puas. Nightingale adalah elit tingkat emas. Dia adalah orang terkuat yang pernah dia temui. Meskipun para penjaga di kastil telah meningkatkan kekuatan mereka, itu masih belum cukup. Program pelatihan yang telah ia kembangkan hanya efektif untuk jangka pendek, tetapi Nightingale adalah cerita yang berbeda. Pengalaman yang dibagikan oleh seorang prajurit tingkat emas akan bermanfaat. Ia juga bisa belajar banyak darinya. Pada saat yang sama, ia tidak tahu banyak tentang hitungan perbatasan. Ia bisa menggunakan periode itu untuk memperdalam persahabatannya dengan Nightingale dan mendapatkan beberapa informasi bermanfaat darinya. Yang terpenting, ia tahu bahwa para pemilik pertanian di dekatnya tidak senang dengan seberapa cepat kastil Blackmoon berkembang. Karena Nightingale ada di sana, mereka tidak akan dapat menyerbu kastilnya bahkan jika mereka bergabung dan memiliki seorang master tingkat emas bersama mereka. Watson dan Nightingale saling memandang dengan jahat, tetapi wajah mereka tetap elegan. Wilbur Lisset Manor. Wilbur duduk di aula, ia dikelilingi oleh lebih dari selusin kursi. Ada banyak orang berpakaian bagus bersamanya, mereka adalah pemilik dari pertanian di dekatnya. Sebagian besar dari mereka tidak senang dengan perluasan Watson yang tak terkendali. Wajah Wilbur muram saat ia melihat orang-orang di sana. Saya yakin kalian semua tahu mengapa kalian ada di sini. Pagi ini, Blackmoon Castle menolak pertunangan putriku Monica. Ini bukan hanya penghinaan bagiku, tetapi juga tamparan di wajah keluargaku. Aku yakin kalian semua pasti punya pikiran yang sama. Blackmoon Castle tidak menganggap kita apa-apa, dan mereka penuh dengan kebencian. Aku tahu kalian tidak akan tinggal diam dan membiarkan mereka terus bersikap sombong. Semua pemilik peternakan mengernyitkan bibir ketika mendengar itu. Memang benar mereka tidak menyukai Watson, tetapi mereka tidak setidak tahu malu seperti Wilbur. Dia ingin menggunakan putrinya untuk membangun hubungan dengan Blackmoon Castle, dan mereka sangat marah ketika mengusirnya. Namun, tidak perlu mengatakan kata-kata seperti itu kepadanya. Ketika mereka mendengar kata-kata Wilbur, beberapa pemilik pertanian berbicara satu demi satu. Kastil Bulan Hitam merekrut penjaga, tetapi sekarang mereka merekrut petani. Mereka tidak memberi kita jalan keluar. Tanpa orang-orang ini, bagaimana kita akan bertahan hidup di musim dingin yang dingin? Saya bersedia mengirim 200 orang untuk menyerang Kastil Bulan Hitam. Orang lain berkata, kami tidak memiliki banyak orang di pertanian kami, dan lebih dari setengahnya telah bergabung dengan Kastil Bulan Hitam. Karena itu, saya hanya dapat mengirim 100 orang. Jika kami tidak memiliki cukup orang, mungkin kami dapat menggabungkan sumber daya kami dan mempekerjakan beberapa elit. Kami dapat membunuh Tuan Kastil Bulan Hitam. Secara kebetulan, saya mengenal seorang penyihir bayaran tingkat perak dari kota Monty. Dia ahli dalam masalah seperti ini, dan dia juga memiliki harga yang wajar, hanya 100 koin emas untuk satu serangan. Monty Town. Sebagai salah satu kota teratas di perbatasan, Monty Town memiliki 2 gerbang, satu di timur dan satu di barat, dan tembok hijau besar yang menutupi puluhan kilometer. Bendera putih di tembok berkibar tertiup angin, bendera itu disulam dengan siluet burung gosok. Meskipun Monty Town adalah kota di kerajaan naga suci, kota itu memiliki sistem kepercayaan yang unik. Orang-orang di sana percaya pada peri agung, Barbatos, yang mewakili dewa angin dan menganjurkan kebebasan dan kesetaraan. Tidak masalah apakah seseorang adalah seorang petualang, rakyat jelata, atau bangsawan, seseorang akan menerima perlakuan yang sama di Monty Town. Oleh karena itu, aliran pedagang yang tak ada habisnya akan datang dan pergi ke kota itu setiap hari. Hanya ada 2 kota lain yang sebanding dengan Monty Town di perbatasan. Satu adalah Fairy Town di dekat Kastil Fairy, dan yang lainnya adalah Torque Town di selatan. Pada saat itu, di luar menara yang menampung Mage Guild di dekat gerbang timur Monty Town, Folsen mengibaskan jubah biru lautnya dan bermain dengan pelat logam perak yang tergantung di lehernya. Pelat logam itu terbuat dari perak misterius yang langka dan berharga, dan ada tongkat ramping terukir di atasnya. Warna jubah seseorang melambangkan atribut, dan pelat logam melambangkan kekuatan. Itu menandakan Folsen sebagai penyihir elemen air tingkat perak. Penilaian tahunan sudah berakhir, dan aku masih penyihir tingkat perak tahun ini. Sayang sekali, aku menemukan relik misterius di hutan berkabut beberapa waktu lalu, dan aku mendapat setengah gulungan sihir tingkat emas darinya. Jika aku bisa memahaminya sepenuhnya, aku mungkin bisa menjadi penyihir tingkat emas dalam 3 tahun,
tidak, 2 tahun jika aku cepat. Dengan begitu, aku tidak akan lagi hanya menjadi penatua di Persekutuan Penyihir, tetapi juga wakil presiden. Persekutuan Penyihir adalah organisasi resmi yang mencatat setiap penyihir di kerajaan. Begitu mereka terdaftar di dalamnya, mereka akan menerima kartu yang melambangkan status mereka dan diberi posisi penatua atau wakil presiden. Mereka juga bisa menikmati gaji seperti para bangsawan. Penyihir tingkat perak bisa menjadi penatua di Persekutuan Penyihir dan menerima 10 koin emas sebulan. Mereka hanya perlu menghabiskan 2 hari seminggu untuk mengajar para penyihir baru di guild. Tentu saja, 10 koin emas sebulan tidak cukup bagi seorang penyihir yang kuat untuk melakukan apapun. Tongkat sihir yang bagus yang terbuat dari cabang pohon elf atau diwarnai dengan darah naga Asia akan berharga beberapa ribu koin emas, dan buku sihir kuno akan berharga setidaknya 1000 koin emas. Sayangnya, mereka hanya bisa mendapatkan 10 koin emas sebulan. Bahkan jika dia bekerja keras selama 10 tahun, dia tidak mampu membeli barang-barang itu. Karena itu, Volson juga seorang pemburu hadiah. Dia berdiri di depan pintu masuk Mage Guild dan mendesah. Kemudian, tiba-tiba, wajahnya berubah, dan dia mengulurkan tangannya keluar. Teriakan keras bergema dari langit. Seekor burung hantu hitam putih terbang cepat dan hinggap di bahunya. Matanya yang besar dan bulat bersinar terang, dan tubuhnya memancarkan gelombang energi dari binatang ajaib tingkat perunggu. Ia memegang sebuah amplop di mulutnya. "Haik, kau kembali. Mari kita lihat apa yang kau bawakan untukku kali ini." Haik adalah nama burung hantu itu. Seorang penyihir membutuhkan waktu untuk merapal mantra yang kuat. Jadi, mereka akan menyimpan beberapa binatang ajaib sebagai pembawa pesan atau penjaga. Burung hantu itu adalah burung hantu tingkat perunggu dengan mata aneh yang dapat melihat menembus kegelapan dan angin serta rumput dalam jarak beberapa kilometer. Ia juga dapat berubah menjadi monster raksasa saat diperlukan. Volson mengambil surat itu dan melihat bahwa Zhang Will menandatanganinya. Kelihatannya seperti surat dari seorang teman lama. Ia tersenyum. Zhang Will adalah seorang petani di perbatasan. Beberapa tahun yang lalu, ia telah memintanya untuk membunuh binatang ajaib yang telah melarikan diri dari hutan berkabut selama musim dingin. Itu adalah surat sederhana, bukan sesuatu yang telah diduga Volson. Itu bukanlah permintaan perlindungan di musim dingin. Sebaliknya, itu adalah permohonan baginya untuk pergi ke perbatasan untuk membunuh pemimpin sebuah faksi yang disebut Kastil Bulan Hitam. Surat itu mengatakan bahwa hadiahnya adalah 100 koin emas, dan tergantung pada situasinya, mungkin ada potongan harga tambahan juga. Ada cukup banyak penjaga di Kastil Bulan Hitam. Misinya sedikit rumit, tetapi Volson diizinkan untuk membawa teman. Hadiah untuk teman-temannya juga 100 koin emas, dan jumlah maksimum orang yang diizinkan untuk dibawanya adalah 5. 5 orang, 500 koin emas. Zhang Will benar-benar murah hati. Ini setara dengan 1/10 dari asetnya. Volson mengusap jarinya, lapisan air biru menutupi surat itu. Itu mengikis amplop sampai tidak ada jejak yang tersisa. Aku belum pernah mendengar tentang kekuatan yang disebut Kastil Bulan Hitam di perbatasan. Itu pasti telah bangkit dalam 200 bulan terakhir, sungguh nama yang mendominasi. Yah, orang desa tidak bisa membangun kastil. Mereka pasti telah menambahkan kata kastil untuk memamerkan kekayaan mereka. Ini tugas yang bagus. Dengan koin emas tambahan ini, aku bisa membeli 2 set ramuan pemulihan dan memulihkan gulungan sihir tingkat emas yang setengah larut. Dia mengambil keputusan, Volson berbalik dan kembali ke Persekutuan Penyihir. Ada hadiah yang dipasang di dinding serikat, itu adalah kertas yang menguning. Ada juga yang lain dengan hadiah yang berkisar dari 1 hingga puluhan koin emas. Beberapa anggota serikat akan mengeluarkan misi yang terlalu sulit untuk mereka selesaikan. Jika Volson tidak memiliki misi pribadi, dia akan mempertimbangkan untuk mengambil satu dari Persekutuan Penyihir. Tentu saja, sebagai seorang penatua, dia tidak perlu bernegosiasi dengan majikan ketika dia melakukan misi tersebut, dia juga tidak perlu menyerahkan komisi apapun kepada Persekutuan Penyihir. Dia juga memiliki hak untuk mentransfer personel secara langsung. Dia berjalan ke meja depan dan berkata dengan suara berwibawa, "Saya ingin memberikan misi. Misi ini membutuhkan 5 penyihir tingkat perunggu atau besi, dan mereka harus penyihir elemen air. Hadiahnya adalah 1 koin emas untuk masing-masing. Sebagai hadiah tambahan, saya akan mengajari mereka mantra serangan gabungan elemen air tingkat perunggu." "Tetua, harap tunggu sebentar.
Saya akan mengambil catatan semua penyihir elemen air di serikat untuk Anda. Wanita cantik di belakang meja kasir menanggapi dengan hormat. Dia mengambil setumpuk perkamen kulit kambing kekuningan dari bawah meja dan menyebarkannya di depan Volson. Informasi setiap penyihir dicatat di sana. Segera, Volson memilih 5 penyihir dan meminta wanita itu untuk membawakannya kepadanya. Hadiah Zangwill adalah 100 koin emas per orang. Dia berharap Volson akan menemukan mitra yang dapat diandalkan, tetapi penyihir itu hanya ingin menyimpan uang untuk dirinya sendiri. Kelima penyihir yang dipilih, 3 pria dan 2 wanita, semuanya berusia di bawah 30 tahun dan mengenakan lencana kekuatan yang sesuai. Para pria adalah penyihir tingkat perunggu, dan 2 wanita adalah penyihir tingkat besi. Pada saat itu, mereka sedikit gugup dan bersemangat ketika mereka berkumpul bersama. Merupakan suatu kehormatan untuk ditugaskan melakukan misi oleh seorang tetua. Aku akan pergi ke perbatasan untuk membunuh pemimpin pasukan yang disebut Kastil Bulan Hitam. Jaraknya sekitar 2 hari dari kota Monty, dan lokasi tepatnya adalah, kalian semua dari perbatasan, jadi kalian lebih mengenal tempat itu. Itu sebabnya aku memilih kalian. Dewa sihir berkata bahwa hanya pertempuran yang dapat mengubah seorang penyihir. Jadi aku harap kalian semua bisa mendapatkan sesuatu dari misi ini. Volson menggambar segitiga di dadanya dengan tangannya. Nada suaranya penuh pesona, indikasi bahwa tidak ada bahaya dalam misi itu. Dia tidak merasakan ancaman apapun karena Zangwill telah menjelaskannya dengan sangat jelas dalam suratnya. Pemimpin Kastil Bulan Hitam hanyalah seorang prajurit tingkat perak. Seorang prajurit tingkat perak tidak akan mampu menahan satu pukulan pun dari seorang penyihir tingkat perak. Ya, Tetua Volson, yakinlah, kami tidak akan mengecewakan kalian, jawab para pemuda dan pemudi dengan tergesa-gesa. Wanita cantik dengan rambut coklat panjang yang terurai di belakang punggungnya dan wajah oval itu mengerutkan kening sambil bergumam pelan, lokasi yang dijelaskan oleh Penatua Volson adalah rumahku, tetapi aku belum pernah mendengar tentang Kastil Blackmoon. Mungkinkah itu hanya kebetulan, atau apakah ada faksi baru yang berdiri di dekat rumahku? Wilbur Lisset Manor, orang bisa mendengar suara kepakan sayap burung hantu tertiup angin. Burung hantu bermata aneh itu terbang dengan anggun dan mendarat di aula dengan kecepatan yang sangat tinggi, ada sebuah amplop di paruhnya. Ada lebih dari selusin pemilik peternakan di aula tersebut. Salah satunya adalah seorang pria parubaya dengan rambut merah menyala dan janggut. Dia mengulurkan tangan dan mengambil amplop dari paruh burung hantu tersebut. Dia meletakkan seekor ikan kering kecil di mangkuk tembaga dan meletakkannya di depan burung hantu tersebut. Ketika burung hantu itu menundukkan kepalanya dan mulai mengambil ikan kering di mangkuk tersebut, pria parubaya berambut merah itu menoleh dan tersenyum kepada orang-orang di aula tersebut. Ini adalah burung hantu tingkat perunggu, dan dia juga teman lamaku, hewan peliharaan kesayangan Volson. Dia suka ikan kering. Jika kamu memberinya makan sekali, dia akan mengizinkanmu untuk mengelus kepalanya. Kamu pasti akan jatuh cinta dengan perasaan ini. Zangwill membuka amplop tersebut dan selesai membaca surat tersebut, kemudian, dia tersenyum. Volson mengatakan bahwa mereka akan tiba lusa. Dia membawa 3 penyihir tingkat perunggu dan 2 penyihir tingkat besi. Selain itu, dia adalah penyihir tingkat perak. Dia punya cara untuk meningkatkan mantranya ke mantra tingkat emas untuk sementara. Dia hanya butuh 1 mantra untuk menghancurkan Kastil Bulan Hitam. Tim penyihir yang sangat kuat, dan kita hanya menghabiskan 500 koin emas untuk mereka. Bukankah itu tawaran yang bagus? Tidakkah kau juga berpikir begitu? Zangwill, apa yang kau katakan masuk akal. Aku bersedia membayar sebagian dari 500 koin emas itu. Aku juga. Para petani lainnya menanggapi satu demi satu, ekspresi mereka melunak. Zangwill bersama penyihir tingkat perak dan berhasil mengundangnya ke sana. Mereka harus berkontribusi untuk tujuan itu. Sudah 2 hari sejak pertemuan terakhir mereka. Biasanya butuh waktu 4 hari untuk bepergian ke kota Monty. Namun, burung hantu bermata aneh itu telah menyelesaikan perjalanan pulang perginya dalam 2 hari. Itulah kekuatan binatang ajaib tingkat perunggu. Tuan Wilbur, kami telah mengumpulkan semua orang di istana, sekitar 5.000 orang. Mereka yang berniat bergabung dengan Kastil Bulan Hitam atau mereka yang dibutakan oleh keuntungan telah dijebloskan ke penjara. Seorang petani gemuk mengalihkan pandangannya ke arah Wilbur, yang duduk di ujung meja dengan ekspresi muram, dan berkata, saya telah melengkapi para prajurit dengan peralatan terbaik yang dapat saya sediakan.
Saya jamin bahwa setiap orang ke-10 akan memiliki sepotong peralatan tingkat besi. Pada saat yang sama, saya juga telah mengumpulkan sekelompok 100 prajurit tingkat besi dan melengkapi mereka dengan satu set lengkap peralatan tingkat besi. Beberapa dari mereka bahkan memenuhi syarat untuk menggunakan peralatan tingkat perunggu. Di antara 100 prajurit tingkat besi, ada 20 prajurit tingkat perunggu. Mereka adalah elit dari pertanian yang berbeda. Banyak dari penjaga itu ingin bergabung dengan Kastil Blackmoon. Namun, beberapa petani telah berjanji untuk memberi mereka masing-masing 100 telur ayam Phoenix Pelangi jika mereka dapat membobol Kastil Blackmoon, dan mereka setuju. Para petani itu bahkan tidak mempertimbangkan apakah Kastil Blackmoon memiliki telur ayam Phoenix Pelangi sebanyak itu. Mereka memiliki pasukan yang besar, 5.000 orang, 100 elit, dan tim penyihir yang kuat. Tidak seorang pun akan mampu mengalahkan mereka. Berapa banyak orang yang dimiliki Kastil Blackmoon? Apakah 30 orang, atau 50 orang? Para petani itu hanya dapat membayangkan bagaimana kastil itu akan ternoda darah hanya dalam waktu 2 hari. Bagus sekali. Saya telah mengirim seseorang untuk mengirimkan surat kepada bangsawan perbatasan di Kastil Peri kemarin untuk meminta bantuannya. Saya yakin kita akan segera mendapat balasan. Wilbur mengangguk puas. Begitu dia menyelesaikan kata-katanya, terdengar suara ledakan teredam, semua orang di sana gemetar. Bahkan burung hantu, yang telah menundukkan kepalanya untuk memakan ikan kering, mengangkat jambulnya dan melebarkan matanya yang bulat, ia telah merasakan semacam bahaya. Tanah retak dari titik yang paling dekat dengan Wilbur, itu mengungkapkan sebuah lubang yang tidak termasuk dalam dunia itu. Sebuah telapak tangan raksasa dengan bunga, rumput, dan urat batu muncul di udara, dinginnya sedingin es, tetapi kata-katanya terbakar. Saya telah mengirim Nightingale, seorang prajurit tingkat emas. Dia ada di perbatasan, Anda dapat meminta bantuannya. Kata-kata itu terbakar sejenak sebelum mereka dengan cepat menghilang. Semua orang yang hadir, termasuk Wilbur, menahan napas. Mereka bahkan tidak berani bernapas. Mereka hanya rileks setelah kata-kata itu menghilang. Kemudian, seseorang berkata, membuat kata-kata muncul di udara dari ribuan kilometer jauhnya, apakah ini kekuatan Count Sylvan? Saya mendengar bahwa dia adalah elit tingkat platinum yang berspesialisasi dalam sihir elemen api, tanah, dan air. Selain itu, dia juga menggunakan sihir spasial misterius. Tampaknya rumor itu benar. Petik 2. Saya pikir seorang penyihir tingkat platinum tidak dapat memengaruhi ruang lain dari ribuan kilometer jauhnya. Orang yang mengukir kata-kata itu pastilah binatang ajaib Count. Itu adalah raksasa batu tingkat emas yang dapat bergerak di bawah tanah dengan cepat, kata orang lain dengan kagum. Tidak peduli apapun, hitungan perbatasan telah memberi kita respons. Kali ini, kita memiliki prajurit tingkat emas dan tim penyihir tingkat perak. Bahkan jika Kastil Bulan Hitam memiliki binatang ajaib tingkat emas untuk menjaganya, itu tidak akan cukup untuk mengalahkan mereka. Ekspresi Wilbur liar saat dia melambaikan tangannya dengan penuh semangat. Kita akan menyerang Kastil Bulan Hitam dalam 2 hari. Saya harap Anda dapat menjaga orang-orang Anda dan tidak membocorkan berita itu kepada orang lain. Kita juga perlu mencari wanita ini, Nightingale. Di Kastil Bulan Hitam, postur tubuhmu tidak benar, angkat tanganmu sedikit lebih tinggi. Yang terbaik adalah menggunakan betismu untuk menggerakkan pinggangmu dan kemudian menggerakkan bahumu. Maka kamu akan dapat meledak dengan lebih banyak kekuatan. Teknik kultivasi yang kamu latih dan cara kamu mengedarkan aura tempurmu terlalu sederhana. Jika kamu dapat mengendalikan aura tempurmu untuk secara sadar memasuki tempat-tempat kecil seperti jari-jarimu atau ujung-ujung rambutmu, jika kamu tekun, kedalaman aura tempurmu akan meningkat beberapa kali lipat. Alan, Lisette, dan sekitar 30 penjaga berada di lapangan latihan yang luas di depan kastil. Mereka berpose dalam berbagai posisi, dan Nightingale ada di sana untuk mengomentari mereka. Wanita itu duduk di bangku sambil mengupas telur ayam Phoenix Pelangi. Kemudian dia memasukkan telur rebus itu ke dalam mulutnya dan menjilat bibirnya dengan puas. Watson tidak berbohong padanya. Dia memiliki persediaan telur ayam Phoenix Pelangi yang konstan setiap hari, jadi dia tidak menyimpannya sendiri. Sebaliknya, dia ada di sana untuk berbagi pengalamannya. Baru 2 hari, tetapi para penjaga tiba-tiba mendapat pencerahan. Kekuatan mereka telah meningkat pesat, dan beberapa dari mereka sudah hampir menembus tingkat perak. Nightingale, apa pendapatmu tentang anak buahku?
Watson bertanya dengan bangga saat dia berdiri di belakang Nightingale. Tidak buruk, selama mereka bertahan, mereka bisa menjadi elit, kata Nightingale tanpa menoleh ke belakang. Watson tersenyum, dia senang. Nightingale adalah bawahan bangsawan perbatasan. Orang hanya bisa membayangkan kekuatan penjaga jika dia menyebut mereka elit. Watson menundukkan kepalanya, dia melihat lusinan telur ayam Phoenix pelangi berwarna-warni di keranjang di sebelah tangan Nightingale. Hatinya sakit saat dia mengeluh, Nona Nightingale, saya mungkin harus mempertimbangkan untuk mengurangi gaji Anda. Saya tidak mampu membayar Anda memakan telur ayam Phoenix pelangi sebagai camilan, tidak peduli seberapa kaya saya. Nightingale bisa makan banyak, dia mengonsumsi setidaknya 100 telur sehari. Dia bertanya-tanya mengapa dia begitu kurus jika dia bisa makan sebanyak itu. Bukan itu intinya. Intinya adalah bahwa ayam Phoenix pelangi hanya bisa bertelur 1000 telur sehari, dan ada 10.000 telur di rumah. Setelah dia mengurangi apa yang dimakan keluarganya dan hadiah yang akan dia berikan kepada para pengawalnya, mereka hanya punya sedikit yang tersisa untuk dijual, tetapi jumlahnya tidak banyak. Telur ayam Phoenix pelangi harganya 10 koin emas, dan 100 telur harganya 1000 koin emas. Karena itu, Nightingale tidak memakan telur tetapi emas. Sebagai seorang pria, oh, tunggu, kamu hanya seorang anak laki-laki. Baiklah, jangan pelit begitu. Mungkin aku bisa berbagi aura tempur gelapku denganmu. Nightingale memutar matanya, tetapi dia tidak memakan telur lagi. Sebaliknya, dia berdiri. Pusaran aura pertempuran gelap muncul di tangan kirinya, seperti bayangan yang bergoyang tak menentu atau seperti jurang yang dapat melahap segalanya. Aku mengolah aura pertempuran gelap yang langka, dan metode kultivasinya adalah teknik iblis bayangan abis tingkat emas. Begitu kau mencapai tingkat emas dan di atasnya, kau akan dapat mengendalikan bayangan dan membuat dirimu tak terlihat. Metode kultivasi tingkat emas untuk 100 telur sehari kedengarannya masuk akal, bukan?